Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Tono. Saya akan menjawab pertanyaan. Ini pertanyaannya spontan dan jawabannya juga spontan tanpa dipersiapkan dulu. Karena banyak sekali pertanyaan ini. Dok, bedanya antara short protokol dan long protokol pada bayi tabung? Ini pertanyaan Nyonya FA, dan ada beberapa pertanyaan yang sama seperti ini untuk Anda semua, gitu ya. Jadi memang perkembangan keilmuan bayi tabung tuh dari waktu ke waktu terus pesat, gitu ya. Ditemukannya obat baru, protokol baru, dicoba tambah ini, tambah itu. Sehingga tiap orang akan berbeda membuat atau mengambil kebijakannya. Nah, pertanyaannya apa yang disebut short protokol dan long protokol? Dan apa bedanya? Itu yang pertanyaan. Kebanyakan sekarang apalagi di Indonesia menganut short protokol. Tetapi saya banyak long protokol ya pada periode-periode ini dan lama. Long protokol itu di klinik kami sudah pengalaman dari dulu. Sebenarnya dulu semua long protokol gitu ya. Tetapi dengan adanya obat baru menjadi short protokol dan tergantung strategi lanjutannya. Strategi lanjutannya apa gitu ya. Sekarang apa bedanya? Kalau short protokol itu mulai penyuntikan itu dimulai dari hari kedua haid. Jadi kalau misalnya Anda ikut bayi tabung, apapun indikasinya, oh dokternya kasih protokol apa dok? Short protokol misalnya dalam surat pengantarnya. Anda akan disuruh datang, tentu kan udah diinvestigasi nih, udah diperiksa segala macam persyaratannya udah memenuhi syarat, tinggal masuk nih. Tunggu haid bu. Nah, begitu haid, pada short protokol Anda akan disuntik ya dengan suntikan satu macam obat dulu. Ya, satu macam obat dulu. Hari kedua haid, penyuntikan akan sampai pada hari ke-12 biasanya. Kalau tidak bisa diperpanjang, bisa diperpendek nanti tergantung respon. Dosisnya juga bisa naik, bisa turun tergantung respon. Tetapi sudah dihitung dosis awalnya tuh berapa biasanya. Nah, short protokol tuh hari kedua, suntik hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Biasanya kita evaluasi hari keenam ini. Keenam ini karena apa? Karena dilihat ukurannya, responnya, dan lain sebagainya. Baru di situ diberikan dua obat kalau sudah memenuhi syarat ya. Misalnya diameter folikelnya udah lebih dari 1,2 mili gitu kan, senti sorry. Nah kemudian dilihat lagi bagaimana pertumbuhan folikelnya banyak, seimbang nggak kiri kanan, berapa yang tumbuh dan lain sebagainya ya. Sehingga diberikan suntikan dua macam pada hari ke-6, bisa hari ke-7, bisa hari ke-8 tergantung. Dosisnya juga tergantung daripada ada dosis standar, ada dosis yang lebih direndahkan, ada dosis yang lebih ditinggikan. Jadi ada dosis standar, ada dosis adjustment dari tiap orang. Nah dari situ baru 2 kali suntikan sampai ditentukan sel telurnya itu banyaknya cukup, diameternya cukup dan sudah diperkirakan matang. Nah biasanya hari ke-12 kita kan dievaluasi tuh hari ke-6, hari ke-9, hari ke-12. Kalau dipandang cukup hari ke-9, kita ketemu hari ke-12 dilihat nilai seluruhnya. Berapa sel telur yang tumbuh di atas 17 mili, 17 mili ya, 1,7 senti ya. Nah kemudian berapa yang tumbuh di kiri dan di kanan. Nah, di situ baru kita lakukan penyuntikan untuk apa? Untuk pematangan akhir. Jadi disuntik. Biasa bisa menggunakan HCG atau rekombinannya atau apapun ya.
GNRH, dual trigger dan macam-macam di situ. Baru 2 hari kemudian diambil sel telurnya, dipanen gitu ya. Nah, dipanen. Nah, kemudian hasil panen itu ada berapa telur yang dapat. Pada hari itu juga pada saat diambil juga sperma, disatukan. Kalau ada suaminya misalnya, kalau spermanya azoospermi diambil dari yang beku, sudah disiapkan gitu ya. Nah, di situ dikawinkan, baru dilihat besoknya, dilihat perkembangannya, lusanya dilihat lagi, hari ketiga dilihat di perkembangannya. Apakah ditanam atau tidak, atau hari kelima kalau banyak. Jadi blastosis gitu ya. Nah, itu short protokol. Jadi short protokol itu memang disebut short protokol karena protokolnya pendek. Dimulai hari kedua haid. Nah, apa bedanya dengan long protokol? Nah, itu. Long protokol itu dimulai dari, misalnya saya dok mau ikut bayi tabung. Oke, setuju. Apa yang dipakai? Dokternya menentukan long protokol misalnya. Nah, long protokol itu kita lihat dulu. Biasanya kalau kami melihat pada siklus sebelumnya, biasanya lihat hari ke-9, 10, 11, 12. Oh, rahimnya bagus, berarti oke lah. Ini memenuhi syarat. Kita udah ngecek rahim, ngecek telur, ngecek segala macam. Nah, kemudian pada hari ke-21 akan di down regulasi lebih awal. Kalau tadi juga down regulasi ya. Down regulasi itu untuk menekan supaya tidak terjadi lonjakan LH. Jadi tidak prematur ovulasi, karena kan ini dikasih telurnya bisa banyak, bisa 10, bisa 12, bisa 15, bisa cuma 6, tergantung umur, tergantung AMH gitu ya, tergantung umur dan tergantung AMH. Nah, pada long protokol ini hari ke-21 mulai disuntik ya, mulai disuntik dengan berapa, misalnya 0,4 ya, agonis ya, bisa boosterelin, bisa apalah obatnya macam-macam. Suntik. Kemudian sampai dia haid. Disuntiknya tuh bisa haid. Nah, 2 bulan yang lalu ada 2 orang ini waktu disuntik-suntik gitu tiba-tiba hamil gitu ya. Itu pada orang-orang yang PCOS. Karena ditekan hormonnya itu ya, sehingga lebih stabil. Nah, pada waktu haid hari pertama dan hari kedua kita mulai dilihat lagi down regulationnya. Biasanya hari keempat, kelima. Keempat, kelima kita nilai. Biasanya di klinik kami keempat atau kelima, keempat ya. Nah, bisa dinilai apakah down regulationnya sempurna atau tidak. Apa syaratnya? Pada long protokol pertama adalah endometriumnya tebalnya kurang dari 5 mili. Yang kedua adalah tidak ada sel telur yang membesar di atas 10 mili. Jadi harus di bawah gitu. Jadi folikel atau sel telur kecil-kecil itu di bawah 10 mili. Baru itu dikatakan down regulation berhasil atau sesuai. Dari situlah mulai dianggap penyuntikan hari pertama penyuntikan. Nah, sama sekitar 10 hari atau 12 hari tergantung respon. Nah, baru kesananya sama ya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau long protokol itu disebut long protokol karena dari 2 siklus haid, berarti penyuntikannya 12 tambah 12 lah, 24 hari disuntik. Kalau yang satu 10 sampai 12 hari. Yang short protokol. Itu bedanya, Bu. Jadi mudah-mudahan mengerti, karena pada bayi tabung itu memberikan obat-obat hormonal agar melakukan stimulasi ovarium. Karena pada keadaan normal kan indung telur itu cuma hanya 1 sel telur yang matang dan pecah gitu ya. Kalau ini makanya kita sebut kadang-kadang super ovulasi. Atau disebut juga kontrol
stimulasi ovarium terkontrol, ya, COH ya, control ovarium stimulation ya. Jadi distimulasi. Nah, terus bedanya lagi apa? Kalau pada shot protokol biasanya pada orang-orang yang AMH-nya rendah, ya, atau AMH-nya tinggi sekali. Shot protokol itu biasanya. Kenapa? Karena dia salah satunya mencegah juga untuk OHSS. Long protokol biasanya pada normal atau ada gangguan haid gitu. Kalau komputer tuh long protokol tuh di kayak gini. Kita punya komputer. Nah, hormonnya tuh nggak jelas, ngehang lah gitu ya. Nah, kita standarisasi dulu. Nah, itu dengan long protokol misalnya agar supaya tumbuhnya itu sama gitu ya. Tumbuhnya itu sama. Nah, tapi long protokol kemungkinan komplikasi OHSS lebih banyak. Hanya memang ini kembali lagi data. Dari data-data yang ada di dunia, di meta-analisis, memang tidak ada perbedaan yang bermakna. Tetapi yang long protokol itu lebih unggul sedikit gitu ya, lebih unggul. Nah, kembali lagi, seseorang saya kenapa menerapkan long protokol? Karena di klinik kami secara signifikan lebih besar keberhasilannya pada yang long protokol. Belum tentu di klinik lain gitu ya. Bedanya lagi apa? Long protokol bisa didesain. Saya menghindari hari Minggu karena hari Minggu saya olahraga, sepedahan, dan acara keluarga. Jadi kita bisa hitung, udah bisa dihitung tuh. Jangan sampai jatuh pada hari Minggu. Kalau shot protokol nggak bisa. Hari kedua, walaupun ada teknik-teknik tertentu untuk supaya tidak jatuh hari Minggu. Ini di seluruh dunia nih isu yang dibahas terus-menerus. Tapi kita nggak ada trik atau apa. Pokoknya kalau misalnya harus hari Minggu ya kita kerjakan. Contohnya minggu kemarin, hari Minggu nih. Ini kan hari Senin ya. Hari Senin, hari Minggu kemarin, 1 hari yang lalu kita open pick up 2 pasien. Hari Minggu, habis olahraga sepedahan, kita open pick up. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Anda apa bedanya dan antara long protokol dan short protokol. Dan long protokol secara evidence didapatkan sel telur lebih banyak dibandingkan dengan short protokol. Ya. Nah, itu makanya seorang dokter di klinik manapun akan menilai. Pertama adalah confidence dia, bukti dia atau di klinik dia bagaimana pengalamannya, ya. Karena beda, mungkin tiap klinik saya beda dengan yang lain gitu kan. Kalau klinik saya selalu mengambil dari di klinik kami di Aster sama di BFC itu internal evidence atau bukti-bukti yang sudah didapat di kita itu sangat diperhatikan gitu ya. Mana yang lebih baik untuk protokol yang dilakukan. Tentu tiap ada perkembangan kita cermati, kita ikuti, kita adopsi yang baik. Tapi begitu hasilnya tidak baik, kita juga tiap saat mengevaluasi setiap protokol. Ini tidak lebih superior sehingga tetap protokol ini. Semoga bermanfaat Ibu FA, dan juga ini banyak sekali yang nanya selalu, Dok, kenapa saya long protokol, kenapa teman saya short protokol gitu. Itu yang menjadi sering pertanyaan. Jadi apapun yang ditentukan oleh dokternya, tentu sudah mempertimbangkan segala konsekuensi dan juga segala untung ruginya. Jadi Anda nggak perlu memperdebatkan short dan long protokol. Tentu dokternya akan mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk Anda. Karena saat ini dan dari dulu juga sebetulnya stimulasi ovarium atau bayi tabung itu sangat individual. Antara satu pasien diagnosanya sama dengan pasien lain berbeda, tergantung umur, tergantung berat badan, tergantung lamanya infertilitas, tergantung masalah sperma dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.